Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Agil Nur Haki. Pada kesempatan kali ini saya bercerita tentang sebuah kisah seorang pemuda yang dijebak oleh setan melalui seorang gadis. Pada suatu hari ada ahli ibadah yang dimana beliau merupakan seseorang yang paling tekun beribadah. Kemudian saat itu ada 3 saudara laki-laki yang hendak pergi dalam peperangan. Namun mereka memiliki saudari perempuan yang itu seorang gadis. Namun mereka bingung mau dititipkan kemana adik perempuannya ini. Setelah berbincang, berdiskusi bersamanya, kemudian mereka menetapkan bahwa untuk meminta tolong agar saudari perempuannya ini dititipkan kepada seorang ahli ibadah tersebut. Kemudian setelah itu saudara laki-laki yang bertiga ini pergi ke rumah seorang ahli ibadah tersebut dan meminta tolong agar bisa dititipkan saudari perempuannya ini di rumahnya selama mereka pergi berperang. Kemudian awalnya seorang ahli ibadah tersebut menolaknya karena dia tidak mau nanti akan terjerumus dalam suatu hal yang salah. Kemudian pada akhirnya seorang di antara saudara laki-laki tersebut mendesak seorang ahli ibadah tersebut agar untuk meminta tolong agar untuk menitipkan saudari perempuannya ini selama mereka pergi berperang. Kemudian pada akhirnya ia berkenan dan berkata, "Suruhlah dia menginap di sebuah bilik di lantai biaraku." Kemudian ketiga saudara itu mengajak seorang saudari perempuan tersebut kepada tempat yang dikatakan oleh seorang ahli ibadah tersebut. Kemudian mereka pergi meninggalkannya dalam ikut perperangan. Gadis tersebut tinggal bersama seorang ahli ibadah itu hingga beberapa waktu yang sangat lama. Setiap hari seorang ahli ibadah tersebut dia membuatkan makanan dan mengantarkan makanan tersebut di pintu biara seorang gadis tersebut. Kemudian dia kembali lagi ke atas. Setelah ahli ibadah tersebut sampai ke atas, gadis itu keluar dari pintu biliknya kemudian mengambil makanan tersebut, dan itu terjadi beberapa waktu yang lama. Setan cukup sabar dengan menjebak ahli ibadah tersebut. Kemudian pada suatu hari dia membesar-besarkan masalah jika gadis itu keluar pada siang hari dan menakuti andaikan ada orang lain yang melihat keberadaan gadis di biaranya. Kemudian setan itu membuat tipu muslihat kepada ahli ibadah tersebut dengan mengatakan, andaikan saja engkau mau meletakkan makanan tersebut di depan pintu biliknya, tentu saja itu lebih baik bagimu, ucap sang setan tersebut. Setan terus membujuk seorang ahli ibadah tersebut sehingga ahli ibadah tersebut mengiyakan atau melaksanakan perintah yang dikatakan oleh setan untuk mengantarkan makanan itu di depan pintu bilik seorang gadis itu selama waktu yang sangat lama. Kemudian tugas setan bukan hanya sampai di situ. Setan kembali lagi menambah tipu muslihat dengan mengatakan kepada ahli ibadah tersebut, andaikan saja engkau mau meletakkan makanan itu di dalam biliknya, tentu saja kamu mendapatkan pahala yang sangat besar. Setan kemudian senantiasa membujuk ahli ibadah hingga dia menuruti, kemudian berjalan membawa makanan dan meletakkan di dalam bilik sang gadis. Hal ini terjadi waktu yang beberapa lama. Kembali lagi, setan tugasnya bukan hanya sampai di situ. Setan kembali lagi membujuk seorang ahli ibadah seakan-akan dia menjadi seorang penasehat. Kemudian dia mengatakan kepada seorang ahli ibadah tersebut, andai kata engkau mau berbicara dan berdiskusi dengan seorang gadis itu, maka itu tentu lebih baik bagimu, karena bisa saja dia nanti dimakan oleh binatang buas di bawah itu, ucap setan. Kemudian setan senantiasa membujuknya hingga ahli ibadah itu mau berbincang-bincang dengan seorang gadis tersebut di atas lantai biaranya. Hal ini terjadi beberapa lama.
Setelah itu, setan mendatangi ahli ibadah dan membujuknya. Andai kata engkau mau turun ke biliknya, duduk di depan pintu biaramu dan mengajaknya berbincang denganmu, tentu hal itu lebih baik. Kembali lagi, setan berusaha membujuk seorang ahli ibadah itu agar dia selalu terjebak dan tertipu dengan arahan yang diberikan oleh setan tersebut. Hingga akhirnya ahli ibadah itu mau duduk di depan pintu biaranya dan berbincang dengan seorang gadis tersebut. Hal ini terjadi hingga beberapa waktu yang lama. Kemudian setan kembali lagi mendatangi ahli ibadah dan menganjurkan sesuatu yang selayaknya ia lakukan. Setan berkata, andaikan kata engkau keluar dari biaramu dan duduk di dekat pintu biliknya, lalu engkau berbincang dengannya, tentu lebih menyenangkan hatinya. Setan senantiasa kembali membujuk ahli ibadah hingga akhirnya dia melaksanakannya, dan ini terjadi beberapa waktu yang lama. Setan kembali lagi mendatangkan ahli ibadah tersebut dan memberinya anjuran tentang pahala yang akan diperolehnya di sisi Allah jika dia mau mengerjakannya. Setan berkata, andaikan saja engkau mau keluar dari biaramu dan duduk lebih dekat lagi ke pintu bilik gadis itu serta berbincang dengannya tanpa perlu keluar dari sana. Ahli ibadah melakukan anjuran setan tersebut dan hal ini berjalan beberapa waktu yang lama. Kembali lagi, tidak sampai di situ, setan kembali lagi mendatangi ahli ibadah tersebut dan berkata, andai kata engkau mau masuk ke dalam bilik gadis itu, berbincang dengannya tanpa diketahui seorang pun, maka hal ini tentu lebih baik bagimu. Maka sehari penuh ahli ibadah menemani sang gadis di dalam biliknya. Ketika hari sudah senja, dia keluar dan naik lantai ke atas biaranya. Setan mendatangi ahli ibadah dan membujuknya hingga dia berani memegang paha sang gadis dan memeluknya. Setan terus memperdaya ahli ibadah dengan membisikkan bahwa hal tersebut adalah hal yang baik, hingga akhirnya dia menyetubui si gadis dan gadis itu pun hamil. Kemudian ketika tiba saatnya gadis itu melahirkan, setan mendatangi ahli ibadah seraya berkata, apa pendapatmu jika saudara-saudara mereka tahu akan keberadaan saudari mereka, bahwa saudari mereka itu telah hamil? Kemudian setan itu berkata, aku tidak bisa menjamin dirimu bahwa kamu akan selamat dari mereka. Kemudian setan itu memberikan saran kepada ahli ibadah dengan mengatakan, hampirilah bayi itu, bunuhlah dia, lalu kuburkan mayatnya. Gadis itu akan merahasiakan karena takut andaikan saudara-saudaranya tahu apa yang telah engkau perbuat kepada dirinya. Kemudian ahli ibadah pun melakukan anjuran setan. Lalu setan berkata lagi, apakah kamu yakin wanita tersebut akan merahasiakan perbuatan yang telah engkau perbuat kepadanya? Kemudian setan itu memberikan nasihat lagi kepada ahli ibadah untuk hampirilah wanita itu, kemudian bunuhlah dia bersama anaknya. Kemudian ahli ibadah benar-benar mengikuti anjuran setan. Dia membunuh dan mengubur gadis itu bersama anaknya. Kemudian dia membuat sebuah lubang dan diratakan dengan tanah, kemudian diletakkan batu di atasnya. Kemudian setelah itu dia pergi lagi naik ke atas dengan melanjutkan beribadah. Tak lama berserang, saudara-saudara gadis tersebut datang menghampiri ahli ibadah ketika selesai peperangan. Dia mengatakan bahwa saudari mereka itu sudah meninggal dunia, dan dia mengatakan bahwa wanita itu adalah wanita yang paling baik, itu adalah kuburannya. Lihatlah, ucap sang ahli ibadah tersebut. Mereka mendatangi kuburan saudari mereka dan menangis di sana, sebagian luapan kasih sayang mereka. Setelah beberapa hari mereka di sana, kemudian mereka pulang ke tempat mereka. Pada malam harinya, saat mereka tidur, datanglah setan tersebut menyamar menjadi seorang musafir. Kemudian dia datang awalnya kepada saudara yang paling tua. Dia mengatakan apa yang terjadi kepada saudari perempuanmu. Kemudian saudara yang tua tersebut mengatakan semuanya, bahwa dia meninggal di tempat biara seorang ahli ibadah. Bahkan ahli ibadah tersebut juga menunjukkan kuburannya. Namun setan menyangkal hal tersebut. Setan menyebutkan bahwa ahli ibadahlah yang melakukan itu semuanya. Ahli ibadah itulah yang telah menyetubui
gadis kalian, ahli ibadah itulah yang telah membunuh saudari kalian dan menguburkannya di tempat di tempat dia berada. Kemudian dia menguburnya di balik pintu sebelah kanan di bilik yang ditempati saudari kalian. Pergilah ke sana dan buktikan sendiri. Tentu kalian akan mendapatkan apa yang kukatakan, ucap sang setan di dalam mimpi seorang pemuda, seorang laki-laki yang tua tersebut. Kemudian setan itu lalu mendatangi kepada dua saudara laki-laki tersebut dengan mimpi yang sama. Kemudian pada pagi harinya mereka sangat kaget. Kenapa mimpi mereka ini bisa serupa? Seakan-akan ada petunjuk dari mimpi tersebut. Kemudian seorang yang tua tersebut mengatakan bahwa kalian jangan terlalu memperdulikannya. Ini hanyalah mimpi, ucap sang pemuda tersebut. Kemudian disangka lagi oleh seorang yang paling muda, demi Allah saya tidak akan surut kecuali saya sampai dalam yang dikatakan oleh lewat mimpi tersebut. Yang paling muda itu dia tidak akan mau sebelum dia mendatangi tempat itu dan memeriksanya. Akhirnya mereka bertiga bersepakat untuk mendatangi bilik yang dulu ditempati saudari mereka. Mereka membuka pintu dan mencari tempat seperti yang diberitahukan kepada mereka lewat mimpi. Ternyata benar, saudari mereka dan anaknya terkubur di tempat itu. Mereka kemudian menemui ahli ibadah tersebut dan menanyakan perihal itu. Kemudian ahli ibadah itu tidak bisa lagi mengelak dan mengakui perbuatannya. Kemudian mereka pun menurunkan ahli ibadah itu dan siap untuk disalibnya. Kemudian tatkala ahli ibadah diikat di papan, setan menemui seorang ahli ibadah itu. Tentunya engkau sudah tahu bahwa aku selama ini adalah menggodamu, maka kamu rasakanlah itu. Jika saat ini engkau tunduk kepadaku dan kufur kepada Allah yang telah menciptakanmu dan membentuk dirimu, tentu engkau selamat dari keadaan yang menimpamu ini. Ahli ibadah itu pun menyatakan kufur kepada Allah. Namun setan kemudian meninggalkannya begitu saja dan membiarkan orang-orang menyalibnya. Begitulah teman-teman, sudah menjadi tugas setan untuk selalu menjebak kita agar lupa terhadapnya. Sudah menjadi tanggung jawab setan untuk selalu membuat kita lalai terhadapnya. Setan selalu berusaha untuk menjebak kita agar kita selalu tertipu daya, agar kita selalu lupa bahwa sesuatu yang kita lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Makanya dari itu, kita sebagai manusia ketika hendak melakukan sebuah kebaikan, teruslah kita tanamkan dengan kuat. Jika ada bisikan-bisikan setan yang kita rasakan di telinga kita, segera kita tinggalkan secepatnya. Jangan sampai kita tergoda sedikit pun. Karena apa? Seorang ahli ibadah tersebut saja dia bisa tergoda oleh setan, apalagi kita. Makanya dari itu perkokohkan iman kita dari sekarang. Belajarlah untuk selalu menahan godaan setan agar kita tidak terjerumus dari kisah tersebut. Karena apa? Karena kita sudah terjebak dari godaan setan, maka kita sudah tahu akibatnya apa. Bahkan dalam cerita tersebut dia akan disalib oleh orang-orang dan menyatakan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tahu di awal cerita tadi dia adalah seorang ahli ibadah yang tekun kepada Allah. Namun ketika setan menjebaknya, dia menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari bencana tersebut. Kita terhindar dari godaan setan yang selalu mencoba berusaha menipu kita agar kita terjebak di dalam maksiat. Semoga ini menjadi pelajaran dan peringatan yang sangat besar untuk kita semua, agar kita selalu terhindar dari segala hal yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Silakan nantikan kisah-kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.